Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak, Kak Anas. Pada kesempatan kali ini, kakak akan mengajarkan kalian pelajaran matematika mengenai bangun ruang. Nah, lanjut aja ya, apa sih yang mau kita pelajarin hari ini? Jadi ada 4 hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah perkenalan bangun ruang. Jadi kita akan belajar nih, bangun ruang apa aja sih Kak yang akan kita pelajari. Yang kedua ada komponen atau bagian-bagian bangun ruang. Yang ketiga, gimana cara menghitung volume bangun ruang. Dan yang keempat, ada bagaimana sih jaring-jaring kubus dan balok. Jadi, kita akan mempelajari nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bangun ruang. Mulai dari komponen-komponennya dan juga gimana sih cara menghitung volumenya. Yang pertama, kita akan mengenalkan atau mengetahui apa sih komponen-komponen atau bagian-bagian dari bangun ruang. Yang pertama, ada kubus. Nah, kubus ini punya apa aja? Kubus ini punya komponen yang namanya rusuk, teman-teman. Nah, rusuk itu apa sih, Kak? Rusuk itu adalah garis-garis yang membentuk dari sebuah bangun ruang. Jadi di kubus ini punya 12 rusuk. Mana aja tuh Kak rusuknya? Nih, coba ya kita cari garis-garis yang membentuk kubus. Di sini ada AB, ada BC, ada CD, ada AD. Ini udah 4 garis ya. Coba cari garis-garis lainnya yang kalian bisa temui untuk membentuk sebuah kubus. Coba adik-adik bisa pause dulu videonya dan cari nih, mana sih 8 rusuk lainnya dari kubus. Yang kedua ada sisi. Nah, sisi itu apa, Kak? Sisi itu adalah bangun datar yang membentuk dari bangun ruang. Nah, jadi kalau di kubus ini bangun datar yang membentuk adalah persegi. Jadi ada 6 persegi, ada 6 buah sisi yang membentuk suatu kubus. Mana aja tuh, Kak? Contohnya, salah satunya adalah sisi AB, CD. Setelah itu ada BC, GF, dan ada 4 sisi lainnya. Bisa dicari ya adik-adik. Lanjut adalah titik sudut. Jadi kubus itu punya 8 titik sudut. Mana aja tuh Kak? Ini gampang banget ya, bisa langsung dilihat ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, ini ya titik sudutnya. Setelah titik sudut D, ini titik sudutnya. Pertemuan antara ujung-ujung garis ya adik-adik. Lanjut ada E, ada F, ada G, dan ada H. Di sini ada 8 totalnya titik sudut. Lanjut, ada diagonal sisi atau diagonal bidang. Lebih gampangnya mungkin diagonal sisi aja ya diingetnya. Jadi diagonal sisi itu adalah garis yang memotong secara diagonal atau secara miring ya, biar mudah secara miring di dalam sebuah bangun datar adik-adik. Jadi contohnya ya, kita langsung masuk ke contoh adalah BG. Garis BG ini memotong secara diagonal atau memotong secara miring ya di sebuah bidang BCGF. Contoh lainnya nih, kalau mau kakak contohin adalah AF. Nah, ini adalah sebuah garis miring kan, atau garis yang memotong secara diagonal kan. Nah, di sini memotong di dalam bidang apa Kak? Bidang AB, FE, ya kan? Di sini dari AF itu memotong di AB, FE. Jadi ada total ada 12 diagonal sisi. Lanjut adalah diagonal ruang. Nah, diagonal ruang ini, oke, biar mempermudah kakak hapus dulu ya. Jadi diagonal ruang ini, diagonal ruang yang dimiliki kubus ada 4. Apa sih Kak bedanya? Diagonal ruang itu adalah garis diagonal bukan di sisi, tapi memotong secara ruang. Gimana memotong secara ruang? Bisa kita lihat berseberangan gampangnya.
Contohnya dari titik B ke titik H. Atau kita bisa tarik dari titik E, seberangnya mana nih? Seberangnya kan C. Bisa langsung kita tarik nih garis E ke C. Nah, ini adalah yang namanya diagonal ruang. Ada dua diagonal ruang lainnya, yaitu dari A ke G dan juga dari F ke D. Oke, lanjut aja, ada yang namanya bidang diagonal. Nah, Kak, bedanya diagonal bidang sama bidang diagonal tuh apa? Kalau diagonal bidang itu tadi bentuknya apa? Garis kan? Jadi ingat, diagonal bidang atau diagonal sisi itu bentuknya garis. Tapi kalau bidang diagonal bentuknya ya bidang atau bangun datar. Contohnya adalah EB, CH. Nah, jadi kubus itu punya 6 buah bidang diagonal. Bisa dicari ya, selain EB, CH itu ada bidang diagonal apa lagi. Lanjut ke balok. Nah, di balok juga punya mirip-mirip nih adik-adik. Dia punya rusuk jumlahnya 12, dia punya sisi jumlahnya 6, tapi yang beda di balok sisinya bukan persegi, tapi persegi panjang. Bisa dilihat tersusun atas persegi panjang ya. Yang ketiga ada titik sudut berjumlah 8 sama gampang banget bisa dicari. Titik sudut K, L, M, N, O, P, Q, R. Nah, selanjutnya itu ada diagonal sisi. Sama juga cara nyarinya sama yang kubus. Itu ada 12. Diagonal ruangnya juga ada 4. Dan diagonal bidangnya, maksudnya bidang diagonal ya. Bedain diagonal bidang dan bidang diagonal. Jangan kebalik. Bidang diagonal itu ada 6 ya, sesuai kubus tadi. Nah, yang ketiga nih, udah mulai beda nih ya, bangun ruangnya adalah 5 segi 4. Di sini 5 segi 4 tuh cuma punya rusuk, sisi, titik sudut, diagonal sisi. Rusuknya mana aja? Rusuknya ada AB, BC, CD, DA, ke atas AT, TB, TC, dan juga TD. Lanjut ke sisi. Sisi dari 5 segi 4 apa aja sih, Kak? Nah, sisi dari 5 segi 4 itu ada persegi di bawahnya, dan ada 4 buah segitiga. Di sini ya, 4 buah segitiga sama kaki. Titik sudutnya bisa dicari, ada 5. Diagonal sisinya atau diagonal bidangnya ada 2. Di mana aja tuh? Nah, diagonal sisinya itu ada AC dan juga BD. Nah, cuma 2 itu aja ya, adik-adik. Oke, gampang banget kan? Bisa kita lanjut ke prisma segitiga. Nah, prisma segitiga tadi mirip apa ya? Mirip tenda ya. Jadi, di sini punya rusuk atau garis-garis itu ada 9 adik-adik. Mana aja bisa dicari, contohnya AB, BE, ED, DA, dan bisa dicari yang lainnya. Ada sisi. Di sini apa aja Kak sisi-sisinya? Sisi-sisinya itu adalah persegi panjang, ada 1 sebagai alas, 2, dan 3. Segitiganya ada 2. Jadi totalnya adalah 5. Titik sudutnya ada berapa, Kak? Bisa kita langsung hitung A, B, E, D, C, F. Ada 6. Titik sudutnya ada 6. Diagonal sisi atau diagonal bidangnya ada berapa? Ada 6. Kenapa? Karena di sini ada 3 buah persegi panjang. Nah, di dalam 1 buah persegi panjang itu ada 2 diagonal sisi, yaitu contohnya AE dan DB. Selanjutnya bisa nih dicari, ada BF sama CE. Selanjutnya di sisi sampingnya bisa dicari juga diagonal sisinya. Selanjutnya ada 5 segitiga nih. Nah, di 5 segitiga ini terdiri atas 4 buah segitiga. Mana aja tuh, Kak? Ada TAC, ada TBC, ada ABC, dan ada yang di depannya ya, TAB. Jadi karena ada 4 buah segitiga, maka ada 4 sisi. Maka di sini bisa kita lihat sisinya ada 4. Rusuk.
Rusuk garis-garisnya mana aja, bisa dihitung totalnya nanti 6. AB, BC, CA, CT, TA, TB. Nah, lanjut ke titik sudut. Wah, gampang banget ya titik sudut. Coba deh adik-adik bisa cari nih, mana aja sih titik sudutnya, karena gampang banget untuk ditemuin kalau titik sudut. Bisa di-pause dulu videonya, terus cari deh. Nah, lanjut nih ke yang keenam, ada tabung atau silinder. Ini agak beda ya dari yang tadi. Nah, di tabung ini punya 3 buah sisi, sifatnya itu ada 3 sisi. Sisi apa aja, Kak? Di sini ada alas yang berbentuk lingkaran, tutup berbentuk lingkaran juga, dan juga ada sisi yang menghubungkan nih. Jadi bentuknya itu, kayak di kaleng itu kan kita bisa lihat kayak selimut gitu ya di antara dua lingkaran. Jadinya tapi namanya itu adalah sisi lengkung. Totalnya ada 3 sisi, 2 lingkaran dan 1 sisi lengkung. Kedua, memiliki 2 rusuk dan ketiga dia nggak punya titik sudut. Beda ya sama yang lain, kalau sebelumnya ada, di tabung itu nggak punya titik sudut. Yang ketujuh, yang terakhir adalah kerucut. Nah, kerucut ini cuma punya 2 sisi, teman-teman. Apa aja? Yaitu yang pertama lingkaran di bawah dan di sini adalah selimutnya. Sama ya, mirip-mirip sama, tabung tadi, tapi bedanya di sini kerucut itu ada titik puncaknya. Nah, dia punya satu rusuk dan juga nggak punya titik sudut. "Lah, Kak, aku nggak punya titik sudut, di sini kok ada nih yang lancip-lancip, kan ini biasanya sudut ya kalau lancip-lancip." Nah, tapi kalau di kerucut, ini adalah titik puncak namanya adik-adik. Jadi jangan sampai ketuker ya. Oke, kita lanjut langsung ke volume bangun ruang. Volume tadi, perlu adik-adik ketahui gimana sih cara ngitung volume bangun ruang. Perlu dasarnya itu adalah kalau mereka nggak punya puncak seperti di sini ya, ini ada 5 segi 4, ini kan punya puncak ya. Nah, kalau mereka nggak punya kayak kubus, balok, itu mereka rumus dasarnya adalah al luas alas dikali tinggi. Karena di kubus luas alasnya persegi, persegi rumusnya apa? Sisi kali sisi kan? Dan tingginya adalah sisi, maka volumenya adalah sisi pangkat 3. Begitu pula di balok, alasnya luasnya itu apa? Berapa? Karena luasnya itu adalah persegi panjang, maka luasnya itu panjang kali lebar kan adik-adik? Nah, tingginya tuh apa? Tingginya itu bisa nanti diketahui atau dicari dulu. Jadi, di sini karena luas alas kali tinggi, rumus dasarnya, maka jadinya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, lanjut ke 5 segi 4. Di sini kan ada tadi Kakak udah bilang kan, kalau yang punya, eee, titik puncak nih ya, atau sudut gitu, atau yang runcing-runcing di atasnya, itu harus ditambahin 1/3. Jadi adalah rumusnya 1/3 luas alas kali tinggi. Luas alasnya apa, Kak? Luas alasnya karena luas luas alasnya itu berbentuk persegi, jadinya sisi kali tinggi. Jangan lupa kali 1/3. Kita lanjut, di sini ada yang namanya prisma segitiga. Nah, di sini karena, yang ujungnya ya nggak punya satu ujung gitu ya, satu titik puncak, jadinya ini masih dikategorikan hanya luas alas kali tinggi. Luas alasnya apa? Luas alasnya persegi panjang AB, ED, panjang kali lebar. Terus tingginya apa, Kak? Tingginya ini kita tarik garis lurus dari C ke tengah garis AB. Itu tingginya, jadinya luas alas kali tinggi. Selanjutnya ada 5 segitiga. Nah, di 5 segitiga ini juga punya satu puncak ya, seperti puncaknya kerucut istilahnya. Jadi dia harus ditambahin 1/3. Nah, rumus dasarnya kita masukin lagi, ada luas alas kali tinggi. Jadi sesederhana itu Kak adik-adik. Tinggal inget aja kalau volume itu luas alas kali tinggi. Nah, kalau punya, puncak nih, satu puncak, kayak kerucut, kayak 5 segi 4, 5 segi 3, nah itu harus ditambahin 1/3 depannya.
biar mempermudah kalian nih. Selanjutnya ada yang namanya tabung. Tabung ini kita tinggal cari luas alas kali tinggi. Luas lingkaran tuh apa? Pi kali R kuadrat kan, dikali tinggi, jadinya pi R kuadrat kali T. Nah, yang kerucut nih, kerucut punya titik puncak. Jadi, kita tambahin dulu sepertiga di depannya, terus luas alasnya berbentuk lingkaran, jadinya pi R kuadrat, lalu kita cari tingginya. Maka didapatkan rumusan 1/3 pi R kuadrat kali T. Nah, gampang banget kan ya adik-adik. Jadi, ini sesimpel luas alas kali tinggi. Kalau di yang punya titik puncak kali tambah 1/3 di depannya, baru dikalikan luas alas kali tinggi. Oke, lanjut aja nih. Di sini, aduh, ada soal latihan tapi cuma 5, tenang aja dan nggak susah banget. Coba adik-adik bisa langsung kerjain nih. Oke, bisa langsung di-pause dulu videonya, terus kalian bisa kerjain masalah. Selanjutnya nih, ada yang namanya jaring-jaring kubus dan balok. Tapi di sini Kakak nggak akan ngejelasin sendirian, di sini kita akan pakai video. Nah, karena waktunya terbatas, jadi nanti videonya akan diberikan secara terpisah ya adik-adik. Jadi kalian bisa langsung pelajarin aja lewat videonya nanti. Oke, itu dia tadi materi bangun ruang. Kalau ada kesulitan, bisa langsung ditanyakan aja ya ke kakak-kakak pengajarnya. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa.